Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiamon Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik, terutama batu akik comong. Ini batu akik comong seperti ini. Karena sebenarnya batu akik itu banyak macamnya, seperti jenis Sulaiman, jenis ruby, jenis virus dan lain sebagainya. Tapi masing-masing punya khasiat dan karakteristik masing-masing. Untuk batu comong, artinya comong itu adalah bolong, batu yang bolong di tengah. Seperti ini contohnya, ini batu akik comong merah. Nah, batu comong akik comong itu ada berbagai jenis, yaitu ada comong merah, comong Sulaiman, comong putih, comong virus agak langka yang comong, tapi ada juga dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan jenis comong adalah dari jenis batu akik Sulaiman. Nanti lain waktu saya akan membahas tentang batu akik Sulaiman. Jadi batu akik Sulaiman itu ada yang warnanya coklat, ada yang agak kehitaman, ada yang putih dan lain sebagainya. Jadi banyak macamnya. Dan batu akik Sulaiman ada Sulaiman tapa, Sulaiman perang dan lainnya. Dan kali ini saya akan membahas tentang combong. Batu combong adalah batu yang bolong di tengah seperti ini. Nah, ini ada yang bolongnya besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang, ada yang gede bisa. Tapi yang menurut cerita sejarah yang paling bagus itu yang bolongnya kecil, yang masuk rambut satu lembar, itu yang paling gede khasiatnya. Dan batu akik comong ini berbagai macam khasiat, diantaranya buat kerejekian, jualan, buat pengasihan, buat penarik jodoh. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bisa menentukan kalau kita menginginkan seseorang untuk melet siapa. Apalagi kalau kita comong yang comong rambut, kalau dapat rambut target dimasukkan, dipakai, insya Allah itu bisa orang yang ngatur sama kita. Itu diantaranya khasiat batu combong. Kalau untuk penarik jodoh cukup dibawa aja, dan bisa juga kalau punya kapas siluman untuk khusus untuk comong yang besar seperti ini, kapas siluman pakai minyak misik putih atau minyak hitam, masukkan ke dalam ini dan diniatkan. Kalau untuk mengaktifkan batu comong sendiri ada berbagai macam, karena batu comong ada yang sifat alami. Kalau kita menemukan dari makam keramat, udah dibawa ke alam goib, alam jin, biasanya itu alami, gak usah diaktifkan, hanya dipakai aja, dibawa kemana aktivitas, insya Allah berfungsi. Dan kalau yang bikinan ada batu alami tapi bolong dibikin batu akik, berarti alami, itu mengandung energi. Kalau untuk mengaktifkan batu comong tersebut, kita bisa taruh atau sediakan, kalau yang gede gini sediakan kapas siluman, pakai minyak misik putih, masukkan, bacakan surat Yusuf, bukan doa Yusuf, ayat Yusuf, Iqola Yusuf, bukan, tapi ini surat Yusuf utuh dari awal sampai akhir. Bacakan 7 balikan, setiap balikan dibaca, ditiupkan, insya Allah berfungsi. Itu untuk mengaktifkan batu comong yang kosong. Nah, untuk comong yang udah aktif, umpamanya kita menemukan nih, nemu di jalan atau dari alam goib atau penarikan, itu alami, cuman kita pemeliharaan mengasih minyak, mau minyak misik mau apa saja dimasukkan ke bolong ini, pakai kapas siluman kalau yang gede. Kalau yang kecil cuman dibalur aja pakai minyak misik putih, misik hitam, dan berdoa, ya Allah semoga syariat hakikatnya dari Allah, syariatnya batu ini saya dikabulkan segera hajat saya. Udah itu aktif, kalau udah aktif alami. Tapi ada juga ada orang yang ngasih, ini semuanya ngasih batu akik combong. Kita harus menanyakan ini bagaimana cara menggunakannya, atau cara mengaktifkannya, atau cara pemeliharaannya. Kalau dia tidak tahu, berarti harus diaktifkan lagi. Tadi dengan baca surat Yusuf boleh, dengan punya pelet boleh. Kalau versi mantra biasanya kalau batu akik combong ini pakai doa semar mesem. Ini contoh satu doa semar mesem. Jadi kalau kita punya batu akik combong, kita ingin mengaktifkannya, tetap pakai, kalau ada kapas siluman pakai minyak, masukkan. Ini contoh mantra semar mesem. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluk laki semar ginesan sun gumuyu sirhaha, itu semar mesem. Atau gini, semar putih lewe untune maning isun guna kasihan takawalas aduh asin akmane si jabang bayi. Itu bisa untuk pengisian ini.
bacanya 7 kali atau 70 kali, 72 kali ditiupkan selama 3 hari berturut-turut, atau boleh juga dengan surat syukur. Tapi kalau untuk mantra pakai Semar Mesem, karena Semar Mesem banyak versinya. Silahkan kalau yang punya, kalau enggak boleh juga kata-kata dari saya boleh, insya Allah silahkan diamalkan, seperti Semar Putih lewe-lewe untune maning isun gunang kasihan takolos ado asia asin akmani si bang bayi, atau uluk-uluk laki semar ginasian sun gumiyu sir hahaha, itu juga boleh, silahkan diamalkan. Nah, kembali lagi pemeliharaan batu akik comong ini, kalau ada waktu, tapi kita jangan diperbudak oleh batu. Jadi kalau ada waktu senggang, pakai minyak misik. Paling senang dia pakai misik putih atau misik hitam, atau malaikat subuh boleh, hajar awasat boleh. Tapi yang paling banyak digunakan comong adalah misik dimasukin. Kalau yang gede tadi pakai kapas siluman, jadi ini dimasukin. Ada juga versi lain yang serambut, yang bolongnya kecil, itu pakai rambut kita boleh. Kalau punya target pakai rambut target, tapi kan sulit kita mendapatkan rambutnya. Jadi kalau untuk pegangan kita pengasihan, biar banyak yang suka, biar banyak yang menyenangi untuk jualan atau untuk menarik jodoh, rambut kita dimasukkan pakai misik, bacakanlah surat Yusuf 7 kali atau 4 kali, ditiupkan, kemudian dipakai boleh. Kalau dipakainya bebas. Itu diantaranya khasiat batu comong dan cara mengaktifkannya. Selain batu akik comong ini, ada juga yang bolong ini dipakai ke kalung yang besar, itu juga boleh, asal comong. Cara mengaktifkannya sama selama ini. Jadi kalau batu yang sifatnya bolong itu insya Allah ada khasiat alami, itu batu. Tapi jangankan batu, bambu juga yang bolong kan bisa untuk jualan, berkhasiat lah. Keris juga, keris klewer yang bolong juga bisa, insya Allah. Jadi yang sifat bolong-bolong combong ini insya Allah dia berkhasiat dan kebanyakan alami. Hanya dalam tanda kutip bolongnya juga harus alami, jangan dibolongin oleh kita dipaksa. Kalau dibolongin nggak akan ada khasiatnya, tapi jadi harus alami bolong. Dan menurut pengalaman ada juga batu alaminya gede sebelum dibikin batu akik. Sebelum ada yang tembus enggak, tapi lama-lama kelamaan anehnya itu kadang-kala comong itu bisa tembus sendiri, bolong sendiri, karena sering dipakai nanti itu. Dan terus kalau dipakai minyak itu wanginya itu akan lama. Jadi kalau kita pakai batu akik comong, orang lain bisa menghirup wangi itu. Makanya baiknya batu akik comong itu dikasih minyak minimal 3 hari sekali atau 7 hari sekali. Tapi itu terserah, waktu kita bebas. Jadi jangan kita harus target sekian hari pakai, itu nggak apa-apa, boleh. Dan biar awet ya tadi pakai kapas siluman, karena kapas siluman itu bisa menarik kodam, bisa menarik apa saja. Terus ada yang bertanya, apakah kita bagaimana mengetahui batu akik ini mengandung kodam atau energi? Nah, untuk kodam biasanya dibawa tidur atau dibawa sebelum tidur, minta ya Allah semoga kodam yang mengisi batu akik ini datang menemui mimpi saya, lakukan 3 malam. Nanti kalau ada menemukan makhluk atau kakek atau apa atau macan atau harimau, itulah kodam penunggu itu. Kalau energi biasanya itu harus udah sensitif tangannya, atau dipakai gini juga terasa ada perasaan hawa panas, ada hawa dingin. Kalau dingin biasanya untuk pengasihan, untuk jualan. Agak panas berarti untuk penjagaan. Jadi setiap batu akik kalau ingin tahu khasiatnya dipakai aja, dia akan membawa sifat ke kita, apakah gelisah, apakah tenang, ada pikiran, itu energi. Beda dengan hodam. Kalau hodam ya tadi caranya dengan dibawa tidur, dan insya Allah nanti ada petunjuk di dalam mimpi. Itu sebagian cara mengaktifkan dan cara memelihara batu akik comong. Nah, itu tapi ada juga batu akik comong yang kayak virus. Itu virus kalau benar-benar comong khasiatnya sangat dahsyat. Cuman virus agak sulit. Yang comong kebanyakan jenis Sulaiman. Kalau jenis Sulaiman paling banyak comong, dan Sulaiman ini mungkin ada sejarahnya dari dulu, karena buat pengasihan, buat jualan, penarik jodoh dan lain sebagainya. Paling bagus batu akik Sulaiman. Dan akik Sulaiman itu kebanyakan alam, jadi dari alamnya juga udah isi. Beda dengan batu jenis ruby kayak gitu. Tapi kalau Sulaiman insya Allah, benar-benar Sulaiman insya Allah aktif dan bermanfaat jika kita memakainya.
Karena asal batu asli itu dipakai itu tetap mengandung energi, mengandung aura kepada kita. Asal batu itu tersebut asli batu, bukan dari plastik atau kaca. Jadi insya Allah kalau batunya alami, bolongnya alami, jenis batu apapun dipakai akan berkhasiat karena mengandung radiasi energi positif. Apalagi yang jenis combong yang bolong kayak gini, ini agak besar, tapi yang lebih bagus itu yang bolongnya, combongnya combong seramut, insya Allah manfaatnya, khasiatnya banyak dan dipakainya juga beda. Biasanya ada yang berpendapat bahwa orang yang belum menikah cocoknya combongnya yang kecil bolongnya, kalau udah usia di atas 30 atau 40 yang combongnya besar. Itu sebagian pendapat, mau percaya enggak juga nggak apa-apa, yang penting istilahnya batu combong insya Allah ada khasiatnya. Demikian mengenai batu combong, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe-nya dan bagikan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan dan menambah ilmu pengetahuan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.